Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, selamat pagi Bapak Ibu semua peserta dialog kebangsaan Jawa Tengah Kampung Bhinneka dengan tema merajut kebinekaan di era pandemi. Hari ini kita berkumpul di kantor Kesbangpol Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Selain peserta yang ada di ruangan ini, diantaranya 50 peserta dari Ormas Pemuda, dialog kebangsaan kali ini istimewa karena ada peserta dari seluruh Jawa Tengah yang ikut bergabung melalui Zoom meeting. Akhir-akhir ini tentu saja kita akrab dengan Zoom meeting. Baik, mungkin saya perkenalkan diri dulu, Bapak Ibu peserta dialog kebangsaan yang berbahagia. Nama saya Erwin Ardian. Sehari-hari saya adalah pemimpin redaksi harian Tribun Jateng, Grup Kompas Gramedia. Hari ini saya mendapat tugas dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memandu dialog kebangsaan dengan tema rajut kebinekaan era pandemi. Saya minta aplausnya dulu, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Saya merasa istimewa hari ini karena ada 3 narasumber yang cukup kompeten untuk bicara mengenai kebinekaan di era pandemi. Mereka adalah orang-orang nomor 1 di Jawa Tengah. Hadir bersama kita adalah Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bapak Taj Yassin, yang akrab disapa Gus Yassin. Kemudian Bapak Profesor Dr. Yos Yohan Utama, beliau adalah Rektor Universitas Diponegoro. Rektor Undip, selamat pagi Pak Yos, Pak Prof Yos. Kemudian hadir pula bersama kita, beliau adalah Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Tentu saja nama Gusmus ini sudah tidak asing, tidak hanya di Jawa Tengah, tapi secara nasional Gusmus dikenal sebagai pengasuh pondok pesantren Raudhatul Thalibin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dan narasumber yang terhormat. Dialog kali ini kita akan mendengar terlebih dahulu pemaparan dari para narasumber dengan waktu yang telah kita tentukan. Narasumber pertama yang akan memberikan paparan adalah Profesor Dr. Yos Yohan. Pak Yos, tes dulu suaranya. Sudah oke? Selamat pagi Pak Yos. Ini Pak Yos dari kampus Undip. Sudah masuk. Untuk waktunya pemaparan Pak Yos akan kita dengarkan nanti selama kurang lebih 20 menit. Kemudian langsung dilanjut dengan tanya jawab, kisaran waktunya 10-15 menit karena memang dialog ini berbeda ya dengan dialog ketika kita hadir langsung, makanya nanti setelah paparan kita langsung sambung dengan tanya jawab. Monggo silahkan Pak Yos, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Ya, sebentar, mohon waktu. Saya pikir tadi Bapak Gubernur dulu, Pak Wagub. Iya, Pak Yos. Tapi suaranya udah terdengar jelas di sini. Ya, sudah masuk ya Pak ya. Oke. Ya. 20 menit ya Pak. Oke. Siap Pak Yos, 20 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati pertama tentu Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah, tadi saya dengar mungkin Pak Ganjar, Pak Gubernur kalau tahu, saya nggak tahu yang
informasinya apakah sudah tahu semua, saya belum tahu. Kemudian guru kita bersama Kiai Haji Mustafa Bisik, Yai Sepenginjang Yai, mungkin Yai tansah pinangangan sehat. Amin amin ya Allah. Dan semua mantul nuwun Yai. Apa SMK ini yang paling tampil kelihatan dari SMKN 2 bawah. Ya. Tampil jadi kelihatan ya. Monggo nanti siapa tahu jadi mahasiswa Undip juga ya. Tapi Undip sudah buka di mana. Bapak Ibu sekalian ya, saya selintas saja karena bukan apa-apa. Jadi kalau kebanyakan itu katanya malah jadi bingung orang. Jadi yang pokok-pokok saja. Ya bisa ditampilkan Mas. Ya. Ya, saya diminta untuk maaf ini rame sekali. Tentang rajut kebinekaan era pandemi. Itu saya kira temanya demikian, ya. Karena ini juga ragam dari pendengarnya, makanya saya juga artinya mengikuti dari ragam itu mana yang kira-kira bisa diterima semuanya. Ya, mohon maaf ini alat baru mau jadi kacau. Ya, Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak, adik-adik, ya, kalau kita lihat bersama-sama sekarang apa yang kita hadapi, ya, kita tiba-tiba harus pakai masker segala macam, ya, dan paling tidak pengeluaran kita akan tambah. Dan apa-apa masker seperti yang saya pakai ini kan sekitar 3.000-an. Artinya 3.000 tiap hari, kalikan bahkan kadang lebih, kalau siang itu sudah ada mungkin kotor bersejukan semacam. Kemudian adik-adik semuanya, kita semuanya ya sekolah daring ya. Terusan saya sangat-sangat prihatin dan khawatir tentang kualitasnya nantinya. Terutama di Undip juga ketika sekolah daring itu saya juga khawatir itu. Kalau ilmu sosial mungkin masih bisa lah, artinya memang tidak ada wilayah prakteknya. Tapi bisa dibayangkan ketika itu misalnya di fakultas kedokteran, ya, yang ada harus ada tentang kemampuan ya dalam masalah suntik menyuntik atau menggunakan CPR atau macam-macam lah, ya. Yang mau tidak harusnya itu faktual, harus tatap muka. Ya. Tapi dengan kemudian daring ini, kemudian bergerak, ya, suatu saat ya kemudian akan lulus, dan setelah lulus itu kemudian pertanyaannya yang bersangkutan ini, ya, ini kemudian nanti lulus jadi dokter, nah padahal pengalaman penanganan secara faktualnya nggak ada. Ini yang menurut saya khawatir betul, ya, kalau ini nanti terjadi. Ya, inilah banyak sekali hal yang kemudian akibat dari semua ini bahkan 2,8 juta itu ya kemudian kena PHK. Hari kira-kira setengah bulan yang lalu ketika kakak saya meninggal di Bandung, ya, kakak saya meninggal di Bandung, terus saya takziah ke sana, menginap di suatu hotel besar di sana, ya, besar di sana, dan kemudian ternyata sepi. Saya tanya, berapa okupasi hotel ini sekarang?
Katanya hanya 15%. Saya sepi sekali. Setelah sepi, saya tanya, loh ini pegawainya kemana? Di PHK, Pak. Di PHK. Terus yang lagi 50% lebih dirumahkan. Nah, sudah selesai mandi, malam saya ajak keluarga saya makan di restoran di hotel itu. Restoran yang begitu besar itu ternyata hanya diisi oleh hanya keluarga saya. Yang jumlahnya tidak lebih dari 15 orang. Inilah yang kita rasakan bersama. Bahkan sampai-sampainya ya, ini kita sampai wisuda robot ya. Saya tuh nangis rasanya waktu ya mungkin viral undi wisuda dengan robot, tapi di batin saya menangis terus menghadapi mengalami kebanggaan anak setelah sekolah sekian lama hilang, tidak bisa menikmati wisuda yang gagah dan megah begitu ya. Tidak. Oh, maaf ini saya datang. Ya, wisuda robot seperti itu. Saya salaman ya, senang salaman sama robotnya, bisa lihat mahasiswi saya. Tapi tidak tentu beda rasa apa ya, pertemuan. Salam kita yang biasanya salam jaga erat, gitu ya. Sekarang ya, saya kok nggak suka disebut, maaf disebut namaste ya, karena di dalam apa namanya kebiasaan orang Jawa pun ya biasa salam itu bukan salam namaste, itu budaya Jawa bukan budaya dari luar misalnya. Ya, saya kecil dulu kalau salam dari Jawa ya salamnya begitu, itu bukan namaste. Menurut saya begitu, ya. Itu artinya di Jawa pun itu salam itu ada. Ya, tapi lumayan juga tidak ada salam-salaman seperti itu. Saya sering kalau wisuda itu, sekali wisuda itu kan sekitar hampir 2.500 sampai 3.000 orang. Kira-kira hampir sekitar 5%-nya itu kalau nyalamin saya sambil kelihatannya sambil meremes itu kenceng banget itu. Tangannya sampai sakit tuh ya. Nah ini sudah nggak. Kemudian juga belajar di rumah ya, bekerja work from home ya. Work from home, segala macam. Saya juga belum mengerti ya, apakah ada dampaknya dengan orang yang kemudian tidak bergerak kemana-mana, makan minumnya terus, tapi terus ada di situ terus. Ya. Saya ya kadang-kadang khawatir, mungkinkah itu menjadi nanti penyebab nanti munculnya penyakit-penyakit yang akibat kekurangan gerak seperti itu. Ya, makanya ini saya terima kasih pemerintah yang memberikan kemudian endorsement, harus olahraga, segala macam. Kita bersama-sama sekarang saling bagi-bagi sembako dan segala macam kita lakukan. Ya, sholat pun kita kemudian ya seperti ini ya, jarak-jarak yang dulu biasanya kita selalu diajarkan luar sholat itu ya harus tepat begitu, bahkan kadang-kadang ditambah-tambahin. Nanti kalau ada sedikit kosong nanti diisi setan. Ya itu kalau udah nggak normal. Sekarang kita ya keadaan tidak normal ya, makanya agak sedikit saya tidak mengendorse oleh kata-kata new normal. Karena di kata new normal itu jadi terus kemudian anak teman-teman yang memanfaatkannya itu sebagai sesuatu hal seolah-olah normal, nggak usah pakai masker, waduh kacau ini ya. Cara lebih baik menekankan ini kondisi sedang tidak normal, ya harus pakai masker, ya harus jaga jarak, ya harus pakai sanitizer segala macam ya, seperti itu. Kita berbondong-bondong ya harus swab. Saya ingat harus ke Jakarta itu swab segala macam. Pernah tiba-tiba kedatangan tamu yang ternyata tamunya kena COVID positif, harus swab juga. Wah, periksa sana sini, masya Allah ya. Dan bukan murah. Dulu awal-awal masih bayar itu sekitar 1 jutaan gitu, ya. Tapi di balik semua itu kita sedang di dalam hal yang bersama-sama melihat di belakang kita. Ya, ribuan makam yang sudah terisi oleh orang-orang yang kena COVID. Ya, di belakang itu saya berikan gambar, itu adalah foto pemakaman korban COVID yang agak kebiru-biruan. Seolah-olah mereka memanggil-manggil, who next? Ya, siapa berikutnya? Ya, saya punya teman baru kemarin datang katanya dari Malang, perjalanan puter. Batuk-batuk, 2 hari kemudian meninggal. Pegawai saya juga begitu,
ya datang Jumat nggak enak dipijetin, Sabtu batuk, Minggu bawa, Senin meninggal. Ya, ini kalau saya sering mendengar pengajian para yai itu kelompok 6 kelompok tua tipe wangun kabeh. Jadi tidak pilih kasih. Nggak ada yang bilang bahwa pasti yang tua mati dulu. Banyakannya ya banyak yang muda-muda mau meninggal dulu. Ya. Nah inilah makanya kondisi-kondisi ini yang membuat kita rasanya besar. Banyak sekali. Saya merasakan itu. Murid-murid saya juga banyak mengajukan permohonan keringanan uang kuliah. Ayahnya di PHK, ya. Ayahnya kemudian dirumahkan, penurunan soal. Kemudian ada yang dia itu ayahnya pedagang tekstil di mana gitu, ternyata turun drastis karena semua orang kembali kepada basicnya, bukan kebeli hal yang tersier, tapi belinya adalah makan, minum, standar hidup itu aja. Sehingga hal yang kemudian yang lain menjadi satu. Oke, lanjut. Nah, jadi corona telah menjadi common enemy. Nah ini, nah justru di sinilah kita punya pengalaman bahwa kalau satu hal itu kemudian kita mendapatkan serangan yang sama, ya, maka kita melihat itu sebagai satu common enemy, musuh bareng-bareng gitu. Mau dia Jawa lah, mau dia Cina lah, mau dia Papua kayak, mau Batak kayak, mau Ambon, mau Arab kayak, semua melekat itu semua common enemy ini. Karena dampaknya ke ekonomi, kita udah lihat sendiri, ya. Betapa berapa banyak perusahaan-perusahaan yang hanya merumahkan, mem-PHK, ya. Banyak sekali. Ya, kemarin saya yang mengajukan saja di Undip itu untuk minta supaya diturunkan uangnya sampai hampir 4.000 lebih. Ya, dan alasannya masuk akal betul. Dampaknya seperti itu. Dan karena saya berpikir nantinya adalah sampai kapan ini? Sosial dan budaya jelas, ya. Pertemuan di kampung mungkin yang biasanya akrab dengan arisan lah, yang kalau minggu ada pejabat hilang semua. Ya, dari sisi politik, ya, jadi kadang-kadang malah saya begini juga, di masa begini kok ya masih ada orang yang bicaranya urusan politik yang masalah mau berusaha berkuasa segala macam. Kenapa enggak politik kita hanya satu, politik kita ya sama menghadapi COVID itu, ya. Sisi pertahanan keamanan juga pasti banyak sekali yang kemudian terdampak dengan masa ini semua. Rekan-rekan kita yang di TNI AD, ya, ada beberapa yang kena. Ya, lanjut Mas. Oke, nah, tapi kita bisa melihat juga ada sisi-sisi yang lain, ya, yaitu menurut saya dari akibat ini kita mendapatkan juga ada hikmahnya menurut saya, ya. Saya itu selalu sering melihat dari sesuatu hal yang negatif, mari kita lihat sisi di balik pasti ada positifnya. Kita tiba-tiba mendapatkan satu angin segar di mana masyarakat sekarang itu semakin sosial pada orang lain. Ya. Banyak orang membantu, dukungan dana. Ya, saya kemarin gerakan dana misalnya di Undip itu, ya. Mohon maaf karena skop Undip saya yang di Undip. Gerakan itu langsung dapat sekian miliar. Ya, sumbang sana sini, sumbang sini, mahasiswa segala macam, ya, enteng aja, ya. Tanggung jawab sosial juga gitu, wah sudah harus pakai masker segala macam, ya, cuci tangan, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk apa, supaya orang lain nggak kena. Bapak-bapak, ibu-ibu pulang dari kantor, ya cuci tangan, kenapa? Karena jangan sampai nanti anaknya, cucunya, atau keluarganya kena. Ada tanggung jawab sosial itu, karena selama ini kita mungkin kadang tidak ada itu atau hilang atau kecil mungkin, ya. Buang sampah sembarang, tanggung jawab sosial ada. Peningkatan daya kreatif dan adaptif yang munculnya kemudian bisnis baru segala macam yang meningkatkan daya kreatif macam-macam, adaptif dengan segala macam, ya. Tiba-tiba sekarang perusahaan yang konsumsi dari yang kemudian dulunya ngurus yang bilang oke, langsung dibuat modelnya kayak takeaway segala macam muncul, ya.
Jadi ketika ditekan dengan sesuatu yang berat, ternyata memunculkan sesuatu yang peningkatan keakraban hubungan keluarga. Ya sudah, kumpul di dalam keluarga. Yang dulu bapak ibunya jarang di rumah segala macam. Ternyata kemudian kita lihat sisi positifnya, bapak ibunya sekarang kumpul di rumah segala macam. Ya, dan bagusnya saya tanya teman yang biasa ngurusi masalah KDRT, apakah kemudian dengan kumpulnya bapak ibunya sekarang di rumah, anaknya di rumah itu, KDRT itu menjadi naik? Ternyata tidak turun malah. Nah, mungkin mohon konfirmasi dari teman-teman yang lebih menguasai ini. Tapi saya dengar dari teman pegiat itu turun, ya, turun. Ya ada baiknya juga istilahnya kalau misalnya mohon maaf ini ada bapaknya yang selingkuh ya, nah karena ada COVID malah nggak bisa kan harus kumpul sama keluarganya. Jadi hubungannya jadi akrab. Budaya hidup hemat, ya karena kondisi tidak tahu seperti ini, ya. Orang kan hemat ya, kalau memang belum masanya beli mobil, nggak usah beli mobil, nggak beli inilah, nggak usah, udahlah yang penting kita makan, minum itu aja, hemat. Ya. Jadi melihat sisi deraan dari adanya pandemi ini, ya ini ternyata menggerakkan kita untuk budaya hidup hemat juga. Upaya menjaga kebersihan diri, ya. Ya kalau mohon maaf saya sebagai umat Islam di dalam Islam sudah sangat jelas 5 kali sudah pasti orang Islam itu yang patuh ya dia menjaga diri ya, dan itu kemudian sekarang menjadi sesuatu social trend yang kemudian hampir semua berusaha begitu. Dulu yang biasanya sehari mandi sekali jadi mandi 2 kali lah ya, jadi bersih tangan. Dulu yang kemudian sembarangan segala macam ya, jadi bahkan kadang-kadang muncul yang lebih kuat lagi. Dulu orang naik ke traveler atau eskalator pegangan, sekarang nggak berani. Ya, sikap toleransi pada masyarakat ini tumbuh sekarang, ya, tumbuh sikap toleransinya masyarakat segala macam ya. Kita ada tolong menolong segala macam. Dan yang bagus lagi menurut saya dari sisi ini, peningkatan kualitas jiwa religius. Nah, karena udah takut mati ya, dan yang mati itu nggak pilih-pilih, mau tua, mau muda segala macam. Nah, akhirnya mendorong orang-orang ini. Makanya saya lihat bahwa ada pula sisi yang kemudian menunjukkan bahwa ya virus ini, pandemi ini mendorong kepada sesuatu hal yang kemudian yang muncul masalah-masalah seperti ini. Ya, poin-poin seperti ini. Pasti negatifnya jelas, ya. Tapi kita juga melihat sisi lain dari adanya pandemi ini. Ya, bagus ya. Ada semakin, karena kemudian juga muncul contoh misalnya dulu ketika mau diadakan misalnya pengajian segala macam, ya. Khataman misalnya ya. Dulu istri saya ketika ngadain itu nggak begitu, tapi sekarang dengan seperti ini, dengan model pakai Zoom segala macam, itu peserta semakin banyak ya, dan kemudian gantian pengajaran semakin, dan tidak ada hambatan karena apa, sudah nggak usah pergi kemana-mana, nggak usah dandan ya. Kadang-kadang kita beli juga itu hanya nggak ada pakai dasteran di sana, kemudian langsung dikasih kerudung pakai kena aja saja, udah ikut gitu aja ya, nggak apa-apa lah. Dia bilangnya saya ditutup banyak kepalanya yang kelihatan, padahal belakang bawahnya dia pakainya mungkin pakai daster gitu. Ya. Oke, lanjut Mas. Nah, pertanyaannya memang begini, sampai kapan bencana ini yang harus kita siap? Saya pun sebagai seorang rektor berpikir, Mbak, ini sampai kapan ini? Ya. Dan saya juga tentu sampai kapan murid-murid itu akan bertahan dengan ini, kemampuan bertahannya, daya ketahanan itu ya. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Saya kutip nih kata-katanya, liriknya si Mas Ebit. Tak ada yang bisa menjawab, paling hanya sujud runduk padanya. Ya, sampai kapan ini? Ya, tahun depan lagi, saya tidak pernah tahu. Nah, inilah yang saya khawatirkan ya. Selanjutnya lagi Mas. Ya, saya percaya ini.
Ini nama al-usri yusra. Sehingga setelah tulisan pasti ada kemudahan. Nah, kemudahan itu gimana? Nah, oke, lanjut. Ya. Saya berpikir begini. Kalau ada atau tidak ada vaksin anti COVID, nah kita nggak tahu siapa yang kadang-kadang mohon maaf ya, pemberitaan itu suka booming yang aneh-aneh, yang memberikan harapan-harapan palsu segala macam, atau kadang hanya hoax segala macam. Oh, imunisasi ini pada mau mendapatkan anti COVID ini nih, aduh begitu cepatnya, begitu nih, ya. Itu dampaknya menurut saya juga berbahaya ketika orang sebenarnya, oh ini imunisasi ini dapat, udah tenang aja, nggak apa-apa. Ya, akhirnya kemudian kepedulian dia untuk ketahanan menjaga baik dirinya maupun orang lain jadi lemah. Ya, makanya ini juga kebijakan masalah mengenai yang berkaitan dengan apa yang disampaikan harus betul. Menurut saya tadi hanya bisa dibasmi jika semua komponen bangsa bersatu. Ya, makanya waktu saya jadi ketua Forum Rektor Indonesia, berhentilah yang kemudian rame politik di urusan kekuasaan. Udah sekarang pusatkan semua pikiran kita hanya satu, melawan COVID ini, ya, bersama-sama. Saya pakai logikanya yang paling mudah aja. Keberkahan hanya datang di tempat orang yang rukun kan. Makanya rukun itu apa ya? Semua komponen bangsa itu bersama lah. Lalu bagaimana mau diberikan berkah? Seperti itu kalau kita nggak rukun, rame, rebutan kekuasaan segala macam. Nah ini kan kemudian menurut saya di tempat bawah pun harus diberi pemahaman yang sama. Kuncinya rukun. Komponen bangsa, kebinekaan yang dijelaskan. Dan menurut saya apa yang dikatakan oleh Bung Karno dalam in unity we are strong. Kekuatan Indonesia itu ada di sini. In unity we are strong. Nah itulah makanya di dalam masa pandemi ini, ya, pusatkan rasa persatuan, kebinekaan tunggal ikaan kita itu adalah modal dasar menghadapi itu semua. Dan saya yakin itu ada dan masih ada dalam benak dan hati rakyat Indonesia. Ya, saya kira saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Profesor Yos. Seperti layaknya akademisi ya Pak Prof. Yos. Biasanya kalau menjelaskan tuh runut ya. Mulai dari awal, kemudian nanti apa solusinya, apa yang harus kita lakukan, apa yang terjadi sekarang. Menarik sekali Pak Yos. Di antara yang saya garis bawahi adalah dari setiap kejadian apapun itu pasti ada hikmah di balik itu. Dan di era pandemi seperti ini persatuan menjadi sangat penting yang menjadi senjata utama untuk kita survive melalui. Baik, ini sudah banyak sekali pertanyaan dari chat, kemudian dari Instagram juga ada. Tapi saya ingin memberi kesempatan untuk teman-teman yang hadir di sini dulu untuk satu penanya. Ini ada waktu 15 menit. Monggo silakan. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, saya lempar dulu ke netizen ya. Ini ada satu penanya di Instagram dari Pak Heri. Pak Yos, apa yang sudah dilakukan pihak kampus untuk mengatasi dampak-dampak dari COVID, terutama dari warga kampus sendiri, dari pihak keluarganya? Silakan Pak Yos. Jadi apa yang sudah kami lakukan? Pertama kali yang kami lakukan adalah satu, merubah dulu, ya, supaya pandemi itu tidak terjadi di Undip. Ingat, di Undip itu jumlah mahasiswanya 54.000 orang. Karena Undip nomor 2 terbesar di Indonesia. 54.000 Pak. Itu kalau di Kalimantan sudah satu kota. Ya. Langsung dalam tempo seminggu kami rubah dari tatap muka ke daring. Langsung. Ya.
Dia sempat awal mahasiswa rame, wah ini pulsa segala macam. Ya kami kemudian kami bantu. Ya, dari golongan yang paling rendah sekali, yang tidak mampu, golongan 1 yang bayar SPP-nya 500.000, ya 1 juta. Ini sekarang adik-adik SMA, ya, jangan khawatir kalau Anda nggak punya duit, jangan terus wah dengan masuk undip nggak kuat. Yang di undip itu ada yang bayar 0 rupiah, ada yang 500.000 1 semester. Ya, bayanginnya 500.000 jadi dokter, ya 500 dibagi 6, 75.000, 75.000 dibagi 30, 2.000 rupiah. Kuliah kedokteran 2.000 rupiah itu ada. Ya, itu yang kita lakukan dulu. Berikutnya, ya langsung kita lakukan apa? Yaitu social safety net. Kami amankan dulu teman anak-anak yang ada di sini, ya, yaitu kami pastikan mereka ada yang dimakan. Ada yang dimakan. Kami nggak muluk-muluk. Jadi pokoknya dia aman, dia punya hal yang dimakan. Makanya kami bagikan sembako segala macam. Ya alhamdulillah dibantu juga oleh Pak Gubernur, Pak Ganjar. Pak Ganjar datang sendiri itu bagi. Wah. Ya, saya mau bilang ya, sering-sering aja Pak ini ya. Kami berikan itu supaya saya pastikan dulu itu saja. Di tingkat pegawai, kami juga ada pegawai kontrak, Pak. Maka kami pastikan dulu, Pak, bahwa di kampus, karena bukan hanya mahasiswa, warga kampus itu juga pegawai kontrak ini yang rentan. Maka kami pastikan juga mereka kami subsidi langsung, yaitu dengan adanya sembako. Ya, paling tidak saya selalu bisa nyaman bahwa mereka ada yang dimakan, yang pantas. Ya, setelah itu kemudian mulai tahap berikutnya. Apa yang lakukan? Kami berikan penurunan uang kuliah sekitar hampir 2.000-3.000 awalnya. Wah, turun gitu. Nah, sudah turun Pak. Saya turunkan ternyata masih ada yang nggak mampu. Gimana? Kami berikan mereka pekerjaan. Ini bagian dari kami yang memang mau tetap dalam konteks karakter, pembinaan karakter. Kami tidak ingin anak-anak kami, calon-calon pemimpin bangsa ini kemudian menjadi seseorang yang kemudian kalau dalam bahasa Jawa kridol lumaing asto. Maka apa yang kami lakukan? Mereka saya berikan pekerjaan. Kamu kerja di Undip. Kerjanya di mana Pak? Kan nggak bisa datang dari rumah. Dibayar berapa? Ya karena kerjanya itu namanya magang. Ya, kami berikan magang, mereka dapat 1 juta 1 bulan ya. Asumsi saya 1 juta itu kalau untuk makan, minum ya masih cukup lah untuk seorang itu ya. Karena apa? Bidik misi itu cuma 600.000 ya. Kalau ini 1 juta kan masih. Nah, mereka kerja di rumah ya, seperti itu. Nah, jadi upaya-upaya itu kita jadi sisi social safety net-nya, carikan kerja, ya banyak ini ada di sini ada 2 atau 3 yang di rektorat ini ada, ya itu mereka kita bukan pekerjaan seperti itu. Ya. Tentu kami tidak ingin hidup sendirian di tempat Undip, jadi kami melakukan juga kegiatan yang ada di luar, ya. Berapa banyak siswa kami PPDS itu terjun di garis depan berhadapan-hadapan langsung dengan penderita COVID. Dokter-dokter, dosen-dosen kami itu terjun sana. Ada. Belum lagi kami juga bagikan sembako kepada warga sekitar. Ya, ini kalau ini hari ini besok ya, besok pagi karena ada pagi, ya daerah-daerah Kamas ya itu kami support. Ada satu lagi kemudian dari sisi itu juga teknologi Pak. Nah makanya di Undip itu kami adakan juga ada penemuan alat untuk bisa menyedot ya virus-virus itu. Ya saya sudah nyoba, ya saya rasakan enak banget, ya enak banget itu setelah dengan alat itu, ya. Nah itu yang saya lihat sebagai Undip tidak tinggal diam saja, ya Undip jalan karena Undip bagian dari Indonesia, Undip bagian dari rakyat Indonesia. Banyak sudah kita lakukan. Demikian. Baik, luar biasa Pak Prof Yos, ternyata ada tambahan satu lagi Mas. Ya. Kemarin. Nah, supaya mengurangi korban-korban itu, makanya kemarin kami kerjasama dengan Pak Wali Kota
ya, Endi Indra Prihadi, ya, dengan Bu Ita, ya. Kemarin kami serahkan waktu itu adalah robot yang membantu untuk supaya perawat itu tidak berhubungan langsung dengan pasien COVID. Nah, jadi robotnya itu nanti bisa ngantar obat, ngantar minuman, makanan, dan kalau misalnya ada konsultasi, ya itu kita ngomong-ngomongan saja dengan robot itu. Iya. Yang pasti robotnya nggak bisa tertular ya, Prof ya, aman ya. Insya Allah. Tapi virusnya robot, virus komputer. Baik, Profesor Yos, menarik sekali. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk Pak Yos, Pak Profesor Yos. Ini sudah menunggu, pertanyaan sudah banyak, diskusi makin menarik. Tapi ada Gus Yasin di sini sebagai wakil dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saya ingin beri kesempatan pada Gus Yasin dulu untuk memberikan pemaparan, mungkin dari pemerintah. Silakan. Terima kasih, Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami takdimi beliau, guru saya, kakek saya, Simbah Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Mugi sehat terus saged bimbing kita sedaya. Yang tidak lupa kami banggakan Profesor Dr. Yos Johan Utama SHM Hum, Rektor Undip. Terima kasih materinya, dan sebenarnya hampir sama sih kalau kita bicara tentang rajut kebinekaan di era pandemi. Sebenarnya tadi mau saya sampaikan tentang bagaimana pentingnya masker, bagaimana kepedulian sosial, ternyata sudah disampaikan semuanya. Ya, langsung saja para hadirin peserta webinar pada rajut kebinekaan di era pandemi. Yang pertama saya ucapkan selamat Hari Kesaktian Pancasila. Semoga ini menjadi motivator bagi kita semua untuk mengembalikan nilai-nilai kepancasilaan, sehingga benar-benar dengan Pancasila ini kita bisa mengembalikan roh kebersamaan di negara Republik Indonesia ini. Lanjut. Next. Ya. Yang pertama adalah virus corona atau COVID-19 telah membawa perubahan besar di dunia. Perubahan ini menyentuh seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali entah itu pemerintahan, entah itu masyarakat, entah itu masyarakat industri, masyarakat pesantren, pendidikan, dan lain sebagainya. Ini tidak terlepas dari virus corona COVID-19 yang saat ini melanda dunia, dan di dalamnya ada Indonesia dan tentu ada Jawa Tengah. Next. COVID-19 berdampak pada semua sektor, yang utamanya adalah kita rasakan ekonomi di dunia ini diguncang. Di negara kita sudah pertumbuhan ekonomi sudah -5, tetapi kami memulai iktikad untuk meningkatkan roda perekonomian di negara Republik Indonesia ini, khususnya di Jawa Tengah, sehingga saat ini kita bersama-sama menumbuhkan yang kita ketahui ketika masa-masa kesulit di negara Republik Indonesia ini. Kita memiliki contoh yang paling dekat, yaitu masa pada era reformasi, yang mana reformasi dimulai dengan melemahnya perekonomian Indonesia pada tahun 97-99. Dan yang paling utama dalam hal ekonomi tentu kita tahu, yang pertama adalah bagaimana APBN, khususnya di sini APBD, itu bisa dirasakan oleh masyarakat, sehingga kami di pemerintahan merefocusing
anggaran kami untuk yang pertama adalah jejaring sosial, yang kedua adalah jejaring ekonomi, dan di dalamnya itu kesemuanya ada bagaimana perputaran ekonomi di masyarakat itu bisa berlangsung. Dan di dalamnya juga ada UKM, usaha-usaha kecil, dan alhamdulillah inilah yang menopang pertumbuhan ekonomi saat ini. Yang mana ada beberapa UKM yang saat ini bisa lebih maju lagi. Yang kedua adalah di sektor kesehatan. Bagaimana kemampuan kita menangani virus COVID-19 ini, maka kesehatan saat ini diuji bukan hanya di Indonesia, bahkan dunia saat ini berlomba-lomba, tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor bahwa ada atau tidak adanya vaksin, ya kita saat ini harus sehat. Nah dari situlah tadi disampaikan kita harus memakai masker, kita harus sering cuci tangan, menghindari kerumunan, dan lain sebagainya. Tentunya di sini adalah kehidupan yang sehat. Bapak Ibu yang kami hormati, hidup sehat itu adalah olahraga. Tetapi banyak masyarakat saat ini sedang mendapati virus baru, yaitu virus bersepeda. Saya menghimbau kepada masyarakat, olahraga itu baik sih, tetapi ketika setelah olahraga terus masih berkerumunan, ngobrol bareng, nah ini yang harus kita hindari. Maka dari itu nilai-nilai olahraga ini jangan sampai nantinya ada klaster baru. Yang kedua adalah masyarakat sampai saat ini belum sepenuhnya memiliki kesadaran disiplin protokoler kesehatan. Mulai yang marak kemarin di Jawa Tengah yang menjadi isu besar, ada konser dangdutan di kota Tegal, ada lomba voli di Brebes, ada lomba sepak bola dan deklarasi kami. Nah, mestinya hal-hal seperti ini harusnya itu dihindari penuh, apalagi kita sebagai orang-orang yang dianggap oleh masyarakat menjadi panutan. Maka saya berharap di setiap kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah dan di seluruh tingkatan level masyarakat, itu dari kampus, sivitas, atau dari kepala daerah, bahkan di sini juga tokoh masyarakat, di dalamnya ada kiai. Maka kami berharap betul pucuk-pucuk pimpinan ini, pucuk-pucuk yang diidolakan oleh masyarakat ini menjadi garda terdepan untuk mengajak masyarakat untuk disiplin dan sadar penuh tentang protokol kesehatan. Maka kami di pemerintahan saat ini mengajak dengan adanya Jogotongo, tetapi ternyata kalau kita himbau, yang menghimbau ini hanya pemerintah, maka banyak orang yang terkadang mengaitkan isu-isu tentang politik lah, mencari simpati lah, dan lain sebagainya. Memang betul sih apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kitab sucinya, yaitu Al-Quran, bahwa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, yang mana yang paling pertama adalah keagamaan, taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kepada Rasul, yang mana saat ini tidak ada Rasul lagi, maka pewarisnya ada para kiai. Nah, ketika kita mengetahui itu, kita sebagai memposisikan sebagai ulil amri atau pemerintahan, itu aja masih digarisi bahwa minkum, sehingga tidak semua masyarakat memilih kita. Kita tahu betul perolehan kita berapa persen di Jawa Tengah. Kalau kita kalikan jumlahnya itu banyak. Maka dari itu kami merangkul para kiai untuk bersama-sama menertibkan masyarakat untuk disiplin protokoler kesehatan. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbah Mus yang sampai saat ini belum menerima tamu, menghadiri acara-acara, banyak sentilan-sentilannya terhadap pemerintahannya. Itu adalah kepedulian beliau, para kiai, yang harusnya masyarakat
bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh beliau. Maka dari itu masyarakat dipaksa memasuki era baru, yaitu interaksi dan peradaban. Saat ini interaksi yang biasanya kita itu orang Jawa, orang Indonesia, itu biasanya kalau interaksi nggak puas kalau kita hanya say hello lewat daring, lewat WhatsApp, atau yang bisa lebih dekat lagi seperti ini, Zoom dan lain sebagainya. Akan tetapi kita tahu bahwa interaksi ini tidak bisa memuaskan kepada masyarakat. Akan tetapi ini adalah peradaban baru, ini adalah cara baru di masa pandemi. Maka saya berharap sih ini bisa mewakili, dan kita sering mengatakan bahwa dunia ini semakin maju, digitalisasi semakin maju, maka ini kita manfaatkan. Next, proyeksi dampak negatif COVID-19 terhadap perekonomian di Jawa Tengah pada tahun 2020. Kami pada pandemi, pada kuartal pertama, kita memang masih senang ya, masih pertumbuhan masih ada 2, sekian persen. Akan tetapi pada masa kedua kita sudah mulai menurun ke angka 5 lebih, dan saat ini kita masih berjuang di triwulan ketiga untuk pertumbuhan ekonomi. Maka di sini permintaan memang saat ini menurun, yang mana kita ketahui banyak di dunia ini yang negaranya melockdown, sehingga pengiriman permintaan negara Republik Indonesia dan tentang ekspor impor ini anjlok. Investasi juga turun drastis, PKRT menurun, pengeluaran konsumsi pemerintah saat ini juga naik, karena bagaimanapun juga saya sampaikan bahwa refocusing saat ini pemerintahan dialokasikan untuk masyarakat. Maka di situ akhirnya berimbas juga terhadap penawaran kinerja sektor-sektor usaha primer dan sekunder juga merosot. Next, tantangan pandemi COVID-19. Yang pertama adalah mengubah pola pikir, tatanan regulasi, dan pelaksanaan kegiatan. Nah, ini yang paling penting adalah pola pikir kita. Pola pikir kita itu percaya atau tidak percaya, dia sampaikan tadi bahwa COVID-19 ini memang ada. COVID-19 ini ada di sekeliling kita. Maka pikiran kita saat ini adalah memposisikan kita. Kenapa kami tidak mau bersalaman, berjabat tangan? Kenapa kami tidak mau berkerumun? Kenapa kami tidak membatasi pertemuan-pertemuan? Karena pola pikir kita memposisikan bahwa saya ini jangan-jangan nanti kalau dekat dengan orang-orang yang kita sayangi, berjabat tangan dengan para ulama dan lain sebagainya, ini ternyata kami membawa dampak yang negatif. Maka benar apa yang disampaikan di beberapa di syariah kita, bahwa kita diperintah untuk la dororo wala diroro, membahayakan diri kita sendiri itu dilarang, apalagi membahayakan orang lain. Tatanan regulasi dan pelaksanaan kegiatan inilah juga kita atur sedemikian rupa. Saat ini regulasinya kita atur mulai dari perkantoran, kegiatan dan lain sebagainya mulai kita kurangi, dan sampai saat ini di pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih menetapkan untuk kegiatan perkantoran kami masih mengajak 50% saja dari seluruh karyawan kami. Yang kedua, menghindari kegiatan tatap muka dan memaksimalkan daring. Ini sudah jelas tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof, dan ini memang yang saat ini tepat, bukan baik ya, tapi ini adalah yang paling tepat menurut masa pandemi COVID-19. Ekonomi tumbuh negatif, belanja konsumsi rumah tangga dan kemampuan belanja rendah. Nah, ini tadi sudah sampaikan, tidak perlu saya sampaikan dah. Yang keempat ini adalah kita membutuhkan VUCA, volatility, uncertainty, dan complexity, dan ambiguity. Yang pertama adalah volatility, yang mana kita harus bahagia, tidak boleh kita sedih. Dengan adanya COVID-19 ini memang tentu banyak kesedihan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Siapapun itu, yang biasanya kita bisa berkunjung, tidak bisa, apalagi yang terpapar COVID-19 ini. Akan tetapi kita juga harus bahagia, harus ada keriangan, harus ada optimis bahwa kita bisa kok melawan COVID-19 ini. Dengan keriangan ini muncullah ide-ide.
dan muncullah inovasi-inovasi yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat. Bagaimana kita belajar yang biasanya pertama kita juga lama kali walaupun sudah masuk di era industri 4.0, tetapi kita masih banyak di pendidikan kita yang masih menggunakan sistem yang lama. Maka sistem-sistem baru dengan menggunakan teknologi inilah yang harusnya kita munculkan. Uncertainty, bahwa memang saat ini ketidakpastian itu muncul semuanya. Apakah di dalam dunia pendidikan kepastian dengan belajar daring ini mendapatkan ilmu yang baik? Tentu tidak ada kepastian ini. Akan tetapi dengan tidak ada kepastian ini, bagaimana kita mewujudkan semuanya itu berkompeten? Kompleks, masalah-masalah muncul dengan adanya pandemi ini, muncullah pandangan-pandangan yang saat ini juga banyak, dan utamanya di sini adalah di sektor agama. Banyak mempertanyakan, Pak, kalau kita takut, kenapa kita harus takut dengan COVID-19, sedangkan COVID-19 ini adalah ciptaan Tuhan, yang mana kita kembali kepada Tuhan. Iya, dan inilah apa yang sudah dicanangkan, sudah diterapkan oleh para pendiri negara kita, bahwa kita memiliki Pancasila, yang mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Semua kita kembalikan kepada agama, kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, dengan permasalahan ini mari kita sikapi permasalahan-permasalahan yang kompleks ini, kita tarik benang merahnya sehingga kita bisa memecahkan persoalan-permasalahan yang saat ini kompleks. Dan tentunya kita tahu bahwa ambiguity, bahwa penafsiran, double penafsiran itu muncul selalu, nggak mungkin. Itulah sudah menjadi sunatullah bahwa memang kita ditetapkan di dunia ini berpasangan-pasangan. Terus next, ya, berbicara tentang pemerintah Jawa Tengah, kami telah berupaya keras untuk menangani penyebaran COVID-19 ini, diantaranya dengan menerapkan protokol kesehatan di keramaian, menginstruksikan work from home, melarang mudik, kampanye pemakaian masker dan cuci tangan, mengirimkan APD dan perlengkapan lainnya dan sebagainya. Yang pertama, masyarakat tentang protokol kesehatan. Kita menghimbau kepada masyarakat di awal-awal bahwa masyarakat harus tenang dan menjaga kesehatan. Memang sih terkesan bahwa pemerintah saat itu awal pandemi seolah-olah ini pemerintah menakut-nakuti masyarakat, tidak memberikan angin segar. Sementara para medis mengatakan bahwa kita harus menumbuhkan imunitas, bahwa imun ini bisa muncul apabila masyarakat ini tenang. Semakin tenang, imun kita semakin meningkat. Akan tetapi kenapa pemerintah saat itu menakut-nakuti yang sampai masyarakat keluar saja, ketemu orang saja takut. Nah, ini ada tidak kok terus begitu saja, ada dasarnya. Karena apa? Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini bukan hanya di Indonesia dan Jawa Tengah, seluruh dunia tidak siap. Mulai dari siapa yang mau menangani. Banyak loh dari tenaga medis yang waktu itu juga takut ketika ditempatkan di IGD, ditempatkan di negara depan, mereka juga takut. Karena apa? Mereka tahu bahwa obat dan penanganan ini belum mampu. Kita ketahui kan kemarin masker aja mulai nggak ada, APD nggak ada. Sementara untuk menangani itu kita harus memakai masker dan APD, sehingga banyak yang takut. Juga kita para medis ini mengetahui bahwa saat itu lab yang kita miliki di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, untuk Jawa Tengah dan DIY aja hanya satu lab yang bisa menangani. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah kita sudah memiliki 17 lab dan memiliki APD, masker dan lain sebagainya, sehingga saat ini mulai kita mengajak kepada masyarakat, yuk kita indahkan, kita taati protokol kesehatan, kita mulai melakukan pertumbuhan ekonomi, melakukan kegiatan-kegiatan. Akan tetapi tolong kegiatan ekonomi, kegiatan sosial
juga tetap mengindahkan protokoler kesehatan. Kalau di kantornya atau di lembaganya masih belum memungkinkan untuk bekerja langsung, ya kita minimalisir. Melarang mudik, kampanye pemakaian masker ini alhamdulillah sudah melamanya. APD sudah kita serahkan, bukan hanya di kesehatan saja, tetapi juga kita kirimkan di beberapa lembaga-lembaga termasuk pondok pesantren dan perlengkapan-perlengkapan lainnya. Next. COVID-19 mengubah peradaban manusia. Yang pertama, jika dipaksa untuk hidup lebih disiplin, cuci tangan, jaga jarak, gunakan masker, dan tidak berkumpul, ini sudah pasti. Yang kedua, memberikan kita kesadaran baru hidup dengan kualitas kesehatan lebih baik demi meningkatkan imunitas. Kita dipaksa mengkonsumsi makanan bergizi, olahraga, melatih pernafasan, tidur cukup, dan menghindari stres. Yang perlu digarisbawahi adalah makanan bergizi. Banyak pertanyaan, Pak, gimana kita bisa makan bergizi sementara saat ini ekonominya sedang anjlok? Nah, disinilah kita dituntut berinovasi. Makanan bergizi itu sebenarnya sederhana kok. Ada sayur maurnya, ada lauknya, dan saat ini kita tahu bahwa tangkapan ikan di para nelayan saat ini berlebihan, akan tetapi siapa yang mau mengkonsumsi, siapa yang mau membeli, sehingga memang harganya rendah, relatif terjangkau. Nah, disinilah kita didorong sebenarnya pemerintah mengalokasikan jejaring sosial, pengaman sosial kita itu ya kita salurkan kepada masyarakat yang ada di paling bawah. Nah, ini yang tidak mampu kita beri bantuan. Nah, saya berharap sih bantuan ini bisa tersalurkan sampai kepada masyarakat dengan tepat dan cepat. Olahraga, melatih pernafasan, tidur cukup, dan menghindari stres. Nah, stres inilah yang akhirnya muncul. Saya berharap kepada masyarakat Jawa Tengah, yuk kita gotong royong. Kita itu diatur kok. Kalau kita mau menjadi yang terdepan semuanya, menjadi pemimpin semuanya, ya permasalahan ini tidak akan selesai. Maka saya berharap taati apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Pemerintah tidak menginginkan masyarakatnya stres. Maka apa yang sudah digariskan bahwa kita menghindari memakai masker dan lain sebagainya, jangan ditumpangi dengan entrik-entrik. Ketiga, kewajiban jaga jarak, social distancing, physical distancing, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Kita mendapatkan waktu lebih banyak interaksi dengan keluarga, orang tua, dan anak. Nah, ini harus kita sikapi dengan sebaik-baiknya, karena yang paling susah adalah belajar dari rumah dan beribadah dari rumah. Ini yang menjadi momok sampai saat ini. Pak, anak kami sekarang belajar di rumah tambah banyak tugas. Pak, ibadah di rumah bagaimana, Pak? Kita butuh jamaah, kita butuh pergi ke tempat ibadah dan lain sebagainya. Kan kita bisa menyikapinya dengan arif, belajar dari rumah ya. Saat ini kalau memang sekolahannya belum mampu mengatur regulasi bagaimana tatap muka secara langsung, ya kita hindari betul. Maka memang di beberapa daerah, di beberapa sekolah kita mencoba uji coba. Ada sih sekolah-sekolah yang sudah melakukan belajar tatap muka dengan baik. Dan itu protokolernya harus ditaati, mulai dari anak didik kita dari rumah ke sekolah itu bersama siapa, setelah nyampe di sekolahan itu bagaimana menerapkannya, para guru, para sivitas di sekolahan, bagaimana mengaturnya, dan lain sebagainya. Ini harus dihitung betul, sehingga kalau itu sudah dilakukan semuanya, monggo. Dan ada juga sekolah-sekolah yang berbasis asrama, atau kalau di pondok pesantren berbasis pesantren. Nah, ini lebih mudah sih mengaturnya. Monggo itu bisa dimusyawarahkan. Yang beribadah dari rumah ini juga kita sikapi. Yang kemarin-kemarin, Pak, sholat Jumat kok dilarang sih? Kalau kita tahu bahwa sebenarnya di dalam Islam tentang ibadah itu mudah kok. Kita memiliki 4 mazhab. Ada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Hambali, dan Maliki.
tentu kita cari yang mudah. Seperti Imam Syafi'i saja yang mengatakan jamaah harus 40 Pak minimal. Tetapi ada kaul Syafi'iyah yang mengatakan bahwa berjamaah sholat Jumat itu boleh kok dilakukan hanya 5 orang saja dan tidak harus di masjid. Nah ini yang kita pakai harusnya. Boleh kita berjamaah berlima dengan anggota keluarga, tetapi memang kita dianjurkan di dalam Imam Syafi'i untuk mengulangi dengan sholat duhur. Nah ini harusnya kita seperti ini menyikapi semua permasalahan-permasalahan yang ada di masa pandemi COVID-19 ini. Keempat, bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Setiap orang dipaksa terbiasa gunakan teknologi informasi, tidak hanya mengenal WhatsApp dan SMS, tetapi juga mengenal aplikasi Zoom, Google Meet, dan sebagainya seperti yang kita lakukan saat ini. Next, kelima, COVID-19 memaksa kita lebih efisien. Tadi juga disampaikan bahwa karena income di keluarga saat ini menurun, ya kita harusnya selektif betul. Apa yang kita beli, kita belanja, ini harusnya kita bisa mengetahui ini butuh enggak, ini enggak butuh, ya ini masa seperti ini, maka memang kita harus puasa, harus bersabar diri. Yang mana pakaian juga tidak perlulah, saat ini kan enggak banyak ketemu dengan orang, yang penting pakaian ini asasnya terpenuhi, yaitu bisa pantas, asas kepantasan dan sebagainya, dan tentunya kesopanan. Keenam, belanja dengan skala prioritas. Udah jelas. Ketujuh, menguji rasa kemanusiaan dan semangat gotong royong. Nah ini yang perlu, bahwa negara kita ini adalah negara gotong royong. Kalau dulu ada kumpul nggak kumpul, mangan nggak mangan, yang penting kumpul. Artinya apa? Kita bisa merasakan kekurangan, kepahitan sesama kita. Dan ini, Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingin bercerita tentang negara Arab yang menjadi waktu itu adalah negara yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, yang menjadi power negara waktu itu, dan sampai saat ini tidak ada yang tidak bisa menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Perlu diketahui bahwa negara Arab kalau kita angan-angan, negaranya tandus, airnya juga minim dan lain sebagainya, tetapi kenapa mereka ini menjadi masyhur ya, menjadi tersohor, menjadi peradaban tersendiri? Ini bukan lain karena gotong royong. Mereka memiliki inovasi, memiliki pemikiran yang baik ke depan, sehingga ketidakadaan kekeringan yang dirasakan oleh masyarakat Makkah atau Arab waktu itu, mereka akhirnya punya inovasi, punya solusi bahwa ya kita tidak boleh keluar semuanya, maka kita bagi siapa yang keluar saat ini, pergi kemana, melakukan perdagangan, dan kembali mereka tidak untuk orangnya saja, tetapi dibagi kepada masyarakat, sehingga sifat gotong royong ini ada. Dan di Jawa Tengah khususnya ini adalah gotong royong ini juga sudah diterapkan lama sekali, mulai dari pos kampling dan lain sebagainya. Tidak perlu kita melihat nominalnya, seberapapun itu adalah sifat dari masyarakat Jawa Tengah, dan sehingga kami mengeluarkan ketika masa pandemi, yaitu ajakan untuk jogotongo atau menjaga tetangga. Kedelapan, menyadarkan kita pentingnya kesehatan dan peningkatan fasilitas kesehatan. Ikut menjawab Pak Profesor, tadi ada pertanyaan apa yang sudah dilakukan oleh Sivitas. Inilah menyadarkan kita pentingnya kesehatan. Siapa yang bicara tentang kesehatan? Kalau saya yang berbicara tentang kesehatan, orang nggak akan percaya. Karena apa? Karena saya tidak pernah bicara atau belajar tentang kesehatan. Maka saya berharap kepada universitas-universitas yang di dalamnya ada kedokteran, maka inilah saat ini para mahasiswanya kalau bisa saat ini toh tidak bisa kuliah secara langsung, kasihlah materi-materi untuk menyadarkan kepada masyarakat di daerahnya masing-masing tentang pentingnya kesehatan. Next. Selamat datang di era baru. Pandemi COVID-19 telah mengubah cara manusia beraktivitas, berinteraksi, dan bekerja. Ini saat ini kita kenal dengan new normal, atau biasanya wong Jawa niku peradaban enggal. Nah, peradaban enggal ini harus kita bangun.
yang biasanya harus bersalaman. Pak, kalau berjabat tangan itu kan kalau di dalam Islam bisa meruntuhkan dosa-dosa yang lalu. Iya betul, hadis itu ada. Akan tetapi kita juga diajarkan di dalam literasi keagamaan di agama Islam, kita tahu bahwa ada torekoh. Salah satu torekoh yang terkenal adalah torekoh Naksabandi. Saya pernah diajarkan di torekoh Naksabandi ada yang namanya robitoh syarifah atau hubungan emosional, hubungan hati. Ini penting. Maka kalau kita tidak bisa berjabat tangan, mari kita bersalaman dengan hati, bahwa hati kita bisa menyentuh hati beliau-beliau guru-guru kita, orang-orang yang kita hormati. Inilah kebiasaan baru. Next. Bersama lawan corona. Penting bagi kita untuk bersatu, menyelaraskan paradigma. Nah, ini paradigma, saya ingin menekankan pada paradigma pola pikir dan kultur set yang baru. Asumsi masyarakat saat ini yang perlu kita sadarkan adalah bahwa orang yang terpapar COVID-19 ini bukan aib, bukan harus kita jauhi. Siapapun bisa terpapar, maka paradigma ini harus kita luruskan. Siapa yang terkena, kita harus memberikan semangat kepada mereka untuk keluar dari atau melawan corona yang ada di tubuhnya. Dan ketika mereka sudah sembuh, tolong jangan dimusuhi atau dikucilkan. Mereka sudah tidak bisa menularkan, apalagi pada terakhir peraturan Menteri Kesehatan bahwa menyampaikan bahwa COVID-19 ini pada prinsipnya bisa disembuhkan apabila masyarakat mau mulai dari awal mendeteksi dirinya. Ketika ada gejala-gejala yang mengarah kepada COVID-19, jangan ditutupi. Karena dengan keterlambatan pengobatan COVID-19 ini yang menyebabkan kematian. Banyak data-data di kami kemarin terakhir kita bicara tentang kenapa sih kok meninggalnya banyak meningkat. Salah satunya adalah keterlambatan. Maka paradigma masyarakat bahwa COVID-19 ini memang belum ada obatnya secara langsung, belum ada vaksinnya secara langsung, akan tetapi para medis saat ini sudah mengetahui pola penyerangan corona di di tubuh manusia, di tubuh kita, sehingga bisa mengevaluasi tahapan pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Ini apa saja obat-obat yang harus dimasukkan ke tubuh kita sebagai orang-orang yang terpapar COVID-19 ini, sehingga apabila ada yang terpapar, tolong segera bawa ke rumah sakit untuk diobati. Pola pikir dan kultur set yang baru ini juga harus kita terapkan, kita kampanyekan dengan budaya sehat, cuci tangan sesering mungkin dengan pakai sabun dan air mengalir, pakai masker, terus tidak berkerumun dan sebagainya. Okay? Oke, yang terakhir saya ingin bicara tentang ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Tepat hari ini kebangkitan atau kesaktian Pancasila, yang mana di Pancasila ini ada sila-sila yang harus kita taati. Yang pertama, kita kembalikan bahwa semua takdir itu milik Tuhan, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua adalah ketentuan Allah. Maka dari situlah apabila kita sebenarnya tidak diwajibkan untuk iman kepada COVID-19, kita iman kepada Allah dan seterusnya, ada 6. Akan tetapi jangan lupa bahwa di dalam iman, di dalam Islam ada qada qadar, yang mana ketentuan penciptaan COVID-19 ini juga melalui qada qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ideologi Pancasila ini harus kita hidupkan, nilai-nilai Pancasila lewat semangat gotong royong dan tolong menolong di tengah pandemi adalah langkah tepat mencari jalan keluar dari ancaman COVID-19 ini. Terima kasih, saya mungkin waktunya yang terbatas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu penanya dulu nih Gus, mohon dijawab dulu. Dari ini yang saya catat ada beberapa. Ini dari SMA Negeri 3 Pati, Gus. Ini pertanyaannya cukup menarik.
Saya ingin bertanya, saat ini memasuki era new normal baru ini, hampir semua interaksi sosial ini dilakukan secara daring. Belajar juga online, kemudian ada acara-acara juga online. Ini apakah ini bisa berpotensi untuk melunturkan nilai kebinekaan kita, Gus? Ini mungkin pandangan Gus Yasin ini bagaimana? Ya, terima kasih. Kalau melunturkan kebinekaan sih saya pikir tidak ya. Kalau kita mau angan-angan dari arti sendiri dari Bhinneka Tunggal Ika, bahwa bineka itu adalah perbedaan, akan tetapi dikemas dengan satu tujuan. Artinya apa? Kita tahu kok orang berbicara tentang pendidikan yang bersifat daring saat ini. Poin yang utama apa pertama? Pintar. Poin yang pertama apa? Mencerdaskan anak bangsa. Nah, dengan kita mensikapi siapa yang tidak ingin mencerdaskan anak bangsa, memintarkan anak-anak penerus kita. Nah, disinilah yang harus menjadi tolak ukur tujuannya. Nah, setelah itu metodenya bagaimana? Ya kita tahu, paling baik, paling bagus ya tatap muka. Akan tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini tidak memungkinkan kita untuk bertemu. Sehingga saya berharap, ayo kita sadarkan bahwa di masa yang sulit ini yang paling utama adalah pembelajaran lewat online. Dan kami juga harus menyikapi, tidak mungkin kok kita memberikan tugas, maka memang kita harus, saya berharap di pendidikan nanti diatur, ada minggu pertama mungkin untuk tidak memberikan tugas, hanya menerangkan, menjelaskan dan lain sebagainya. Minggu kedua, pertemuan kedua nanti mulai ada tanya jawab. Mungkin dari sekian banyak murid kita belum ada yang paham. Minggu ketiga baru kita beri tugas, dan itu jangan banyak-banyak, nggak usah sampai pusing-pusing. Nah ini nanti sehingga apa, masyarakat atau anak didik kita tidak punya data pertanyaan lagi, gimana kita bisa menjawab Pak, kami tidak diterangkan dan lain sebagainya. Itu yang di dalam pendidikan. Di dalam sosial, apa sih sosial itu? Bersilaturahim itu bagaimana? Inti dari silaturahim itu adalah kehangatan antara satu orang dengan orang lain, satu keluarga dengan keluarga yang lain. Kehangatan ini bisa dijalin apabila kita sering ketemu, sering ngobrol. Dan di masa yang saat ini di era industri 4.0 ini menguntungkan loh. Kalau dulu kita punya alasan, maaf ya kami tidak bisa bersilaturahim ke kamu, ke kalian, karena apa? Keterbatasan waktu kami, yang pertama. Yang kedua, ekonomiku iki lagi benjut-benjute, mau aku kondolan, membutuhkan biaya dan lain sebagainya. Nah, di masa pandemi ini harusnya kita memiliki pemikiran yang positif. Ya udah, di masa ini tidak ada alasan tadi. Kita mudah kok di sela-sela kesibukan kita ingat keluarga kita di Banjarnegara, misal si A, si Fulan, kita hubungi aja via telepon, syukur-syukur bisa video call dan lain sebagainya. Yang itu mudah dan murah sebenarnya. Dan komunikasi ini yang penting. Maka saya harap, saya kok tidak memiliki pemikiran bahwa adanya COVID-19 ini dengan daring memutus atau mengecilkan kebinekaan Tunggal Ika ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Gus Yasin. Mungkin pada kesempatan ini juga saya, mungkin teman-teman juga ingin mengucapkan selamat Gus Yasin, karena di tengah era pandemi, Jawa Tengah menyabet peringkat pertama dalam penghargaan pembangunan daerah 2020. Ini diberikan Mei lalu. Menurut saya ini prestasi yang luar biasa ya, yang perlu kita apresiasi. Ternyata di era yang sulit seperti ini, provinsi kita yang tercinta ini masih sukses meraih predikat peringkat pertama nasional. Ini tidak lepas dari peran para pemimpin dan tentu saja warga Jawa Tengah. Nah, terima kasih Gus Yasin. Berikutnya adalah yang kita tunggu-tunggu ya, Gus Mus.
mungkin Gus Mus ini selama ini banyak dikenal sebagai ulama besar ya, kiai yang pernyataan-pernyataan beliau ini selalu menenteramkan gitu, selalu bikin adem. Langsung saja saya persilakan untuk Gus Mus memberikan paparan singkat selama 20 menit. Monggo Gus Mus. Sudah connect? Monggo, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang terhormat Gus Ustadz Yasin, Wakil Gubernur, Profesor Yos, Rektor Undip, dan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dan segenap anggotanya, para ibu, bapak, saudara-saudaraku, baik yang di SMA negeri, SMKN dan sebagainya, terutama anak-anakku generasi muda, generasi harapan bangsa yang saya cintai. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa meskipun dengan cara daring seperti ini kita bisa berkomunikasi, dan saya akan mengulangi apa yang sering saya katakan, bahwa pandemi ini, wabah ini adalah kebaikan Allah terhadap kita. Allah sangat baik dengan hambanya yang namanya manusia ini. Allah berfirman dalam Al-Qur'annya orang Islam, Al-Qur'anul Karim, walaqad karramna bani Adam. Memang Allah memuliakan manusia ini. Karena itu segala sesuatu yang menyangkut manusia ini dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia karena jarak waktu semakin geladrah bahasa Jawanya, semakin tidak jelas, Allah mengirim utusan demi utusan. Utusan datang orang baik, kemudian ada jarak waktu yang panjang menjadi jelek lagi, bertambah jelek, Tuhan mengirim lagi utusan lagi. Sampai akhirnya kepada utusan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Dan kalau manusia ini agak melenceng, Tuhan memberikan pelajaran peringatan-peringatan. Cuma kita kadang-kadang yang nggak paham, agak bebal menerima pelajaran dari Tuhan ini. Ada bencana gempa bumi di Meksiko, 5 menit yang mati 5.000. Kita mengatakan Meksiko jauh. Ketika ada gempa bumi di Iran, kita bilang Iran jauh. Ketika di Cina ada tsunami, kita bilang jauh. Ketika di Jepang ada sedemikian rupa sampai satu kota rata dengan tanah, kita mengatakan Jepang jauh. Filipina ada gunung meletus, sekian banyak yang meninggal, kita masih bilang jauh. Bahkan ketika ada gempa dan tsunami di Aceh, kita yang di Jawa Tengah juga mengatakan, Aceh jauh. Ketika kemudian gempa di Jogja, kita yang di Jawa Tengah masih mengatakan Jogja jauh. Jadi seolah-olah kita itu masih berpikir, berbicara untuk diri kita sendiri. Kita tidak mengikuti yang diajarkan misalnya oleh Rasulullah SAW, bahwa yang dirasakan oleh saudara kita itu kita rasakan oleh kita. Dulu sampai ada waliullah yang istighfarnya 30 tahun karena diberi kabar bahwa ada kebakaran di Baghdad, rumahnya
beliau tidak ikut terbakar. Beliau pada waktu diberitahu itu mengatakan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah ini diistighfari oleh beliau sampai 30 tahun. Karena beliau merasa orang bencana, saudara-saudaranya kedapat bencana, kok alhamdulillah bagaimana. Akhirnya Tuhan memberikan pelajaran yang sangat dahsyat sekali sekarang ini. Pelajaran yang mengingatkan kita, pertama, mengingatkan kepada Tuhan bahwa yang paling perkasa, paling kuasa, seperti sering kita katakan, adalah Allah Ta'ala. Kedua, mengingatkan kita bahwa kita itu sesaudara. Kita seanak cucunya Adam, semuanya. Rupa kita hitam, kuning, merah, putih, coklat, semuanya adalah keturunan Nabi Adam. Kita adalah sesaudara sebagai manusia. Ini tidak ada bencana seperti ini. Orang tidak akan mengatakan, mana jauh, mana Amerika jauh, Saudi jauh, mana jauh, semua kena sekarang. Kita semua sebagai anak manusia merasa mendapat tamparan dari Allah bersama-sama. Untuk kita ingat, dan luar biasanya sesepuh kita, para pendahulu kita, sudah mendahului kita dengan merumuskan Pancasila yang hari ini kita peringati kesaktiannya. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang selama ini kita lupakan. Dan itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ketuhanan yang Maha Esa, yang Maha Esa segala-galanya. Yang kemarin kamu jaga jarak dengannya. Kamu malah mendekat dengan dunia yang fana. Dengan pandemi juga kita diingatkan tentang persatuan Indonesia, tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ingat tentang kemanusiaan kita. Yang selama ini kita lupa bahwa kita sesaudara. Karena perbedaan-perbedaan yang sebetulnya tidak terlalu prinsip. Kemudian persatuan Indonesia. Saya agak masgul karena pelajaran yang demikian hebatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kita cerdasi. Masih ada di antara kita yang berbicara soal tetek bengek yang bukan permasalahan kita bersama. Ini aneh. Permasalahan kita bersama adalah permasalahan kemanusiaan. Persoalan kesehatan, persoalan hidup mati sebagai manusia. Ini yang kita harus hadapi bersama-sama. Tapi kita terus masih bertengkar untuk urusan-urusan lain yang tidak urusan manusia sama sekali. Apakah itu manusia tidak mengerti tentang masalah kemanusiaan? Kita biarkan para dokter-dokter, para tenaga-tenaga medis berjuang sendirian. Kita hanya dituntut untuk menjaga jarak, memakai masker, rajin cuci tangan saja. Tidak mau. Kita akan mengandalkan doa. Hanya berdoa supaya mudah-mudahan pandemi ini hilang. Doa itu beserta ikhtiar. Tidak bisa. Kita harus menyadari kemanusiaan kita bahwa ini adalah pandemi ini menimpa kita semua. Yang terpapar, yang tidak terpapar, yang akan terpapar, yang kemungkinan terpapar, semuanya adalah saudara-saudara kita. Di mana tidak hanya dokter saja, tidak ada tenaga medis saja, tidak ada pemerintah saja. Semua kita seharusnya yang mempunyai rasa kemanusiaan ikut bersama-sama menanggulangi hal ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga diingatkan ketika kemarin itu kita tidak berjarak dengan dunia ini. Semuanya kita begitu tidak berjarak, berlebih-lebihan. Ngejar duit berlebih-lebihan. Berkelahi dengan saudaranya berlebih-lebihan. Mengejar kekuasaan berlebih-lebihan. Semuanya berlebih-lebihan.
Sehingga kita berjarak dengan keluarga kita sendiri berjarak. Kita jarang ketemu saudara kita, jarang ketemu istri, jarang ketemu anak. Anak dibiarkan libur sendirian. Orang tuanya sedang memburu sesuatu. Sibuk dengan dunia ini. Yang dari timur ke barat, yang barat ke timur, yang dari selatan ke utara, yang utara ke selatan, tidak jelas kesibukannya. Sampai jarak dengan keluarga itu sedemikian luas. Bahkan sampai berkumpul dengan keluarga pun masih berbicara dengan yang paling dekat oleh dia. Itu soal bisnis dan lain sebagainya. Istri dibiarkan, anak dibiarkan, makan sendiri, silakan makan. Aku lagi ada urusan. Maka saya selalu mengatakan, terutama kepada anak-anak saya, jangan berlebih-lebihan dalam segala hal. Nanti kita akan pusing kalau kita berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan mengejar dunia, sedang-sedang saja. Jangan berlebih-lebihan untuk mencari kekuasaan. Jangan berlebih-lebihan senang, jangan berlebih-lebihan apalagi berlebih-lebihan membenci orang. Itu saudara kita semua. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kekurangan kita juga rasa syukur. Kita diingatkan oleh Allah. Kita harus bersyukur. Kita pertama diciptakan Tuhan menjadi manusia. Saya sudah berkali-kali mengatakan, makhluk Tuhan itu ada yang seperti batu. Tidak bisa berpikir, tidak bisa berperasaan. Ada yang seperti tanaman-tanaman. Dia bisa berpikir, bisa berperasaan, tapi tidak bisa mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Ada yang seperti hewan. Dia bisa berpikir dan berperasaan, bisa mengekspresikan, tapi tidak sempurna. Mereka hanya bisa mbek, hanya bisa pop, dan seterusnya. Kita adalah manusia yang diciptakan unggul dari segala-galanya, diberi perasaan dan pikiran, dan dapat menyampaikan dengan jelas, dengan fasih, mengekspresikan apa yang kita rasakan dan kita pikirkan. Tapi apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu tidak kita syukuri sebagai manusia dengan cara menjaga kemanusiaan kita. Dan ada di samping diciptakan menjadi manusia, kita diciptakan sebagai manusia yang beragama. Sehingga kita tahu yang benar, tahu yang salah. Hingga kita tahu bertanggung jawab terhadap apa yang akan kita lakukan. Kemudian bersyukur, ini juga jarang kita lakukan. Bersyukur bahwa kita diciptakan Allah menjadi bangsa Indonesia. Ini luar biasa. Banyak orang-orang asing yang datang ke Indonesia untuk menjadi warga negara Indonesia, bahkan sejak zaman Belanda. Grand Sheikh Al-Azhar yang paling terkenal alimnya yaitu Syekh Shaltut pernah datang ke Indonesia. Melihat Indonesia, beliau mengatakan dan tidak berlebih-lebihan, beliau mengatakan Indonesia ini qit'atun minal jannah. Berbahagialah orang Indonesia. Karena Indonesia ini, beliau menurut pandangan beliau, Indonesia adalah qit'atun minal jannah. Potongan surga yang ada di dunia. Saya sudah keliling. Paling tidak setengah atau 2/3 dunia ini. Setiap saya di negara lain, saya selalu ingat Indonesia. Karena keindahannya. Karena manusianya. Karena alamnya. Dan lain sebagainya. Tapi kita sekarang, kita lihat jarang sekali kita mensyukuri keindonesiaan kita ini. Malah mau kita jadikan neraka. Qit'atun minal jannah akan kita jadikan qit'atun minan nar. Coba kita mempunyai pendahulu-pendahulu yang bisa merumuskan dengan elok sekali ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, kedaulatan sosial dan seterusnya. Itu luar biasa.
Kita tahu pernah dipidatokan oleh Bung Karno di PBB, Pancasila itu. Dan orang bertepuk tangan semua karena itu brilian sekali. Kita mempunyai banyak suku, banyak pulau, banyak ragam budaya, banyak agama. Tapi kita mempunyai satu bahasa. Kita bisa berkomunikasi orang Madura dengan orang Sunda, meskipun bahasa daerahnya lain-lain. Orang Makassar dengan orang Batak, orang Bugis dengan orang Jawa Koek, dan seterusnya. Mereka bisa. Dan kita memang mempunyai nilai-nilai seperti di Pancasila itu. Tadi yang disebutkan oleh Bapak Wakil Gubernur, gotong royong itu gotong royong itu budaya di desa kita sudah sejak dulu. Karena itu ketika Islam datang, orang kita sangat enak sekali menerimanya. Karena apa? Kita mempunyai budaya yang selaras dengan. Bahkan apa petuah-petuahnya orang tua-tua dan apa yang menjadi dalil-dalil keagamaan itu bisa kita sinkronkan. Cuma dulu tidak pakai dalil. Gotong royong ada dalilnya sebetulnya kalau mau dalil-dalilan. Ada ta'awan alal birri wa taqwa. Kita sering menghormat tamu, disuruh tidak disuruh, kita menghormati tamu. Itu ada dalilnya. Kita baik dengan tetangga ada yang meninggal, kita takziah. Itu ada dalilnya. Semuanya sebetulnya ada dalilnya dan itu sudah menjadi budaya di dalam negeri kita. Kita harus bersyukur dengan itu. Nah, sekarang syukurnya bagaimana? Mensyukuri kemanusiaan kita. Mengingat bahwa semua saudara, maka apa yang menimpa kita sekarang ini adalah menimpa diri kita semua. Maka kalau kita ingin mengatasinya atau berusaha untuk menghilangkannya harus bersama-sama. Tidak bisa. Kalau orang bertanya ini sampai kapan? Jawabannya adalah pada kita. Kita mau bersama-sama atau tidak? Kamu bersama-sama atau tidak? Kalau tidak, di sini membangun, di sini merusak, di sini merobohkan, tidak akan jadi tatanan itu. Kalau di sini mengobati, di sini lalu memaparkan virus, kita harus bersama-sama. Jadi saya pikir sudahlah, ini kita bersama-sama dulu nangani ini, kemudian nanti kalau kelahi soal-soal yang lain, nantilah kita berhenti dulu. Ini saya sangat berharap generasi-generasi muda yang akan datang dapat belajar dari generasi yang dulu-dulu ini. Mana yang buruk kita tinggalkan, mana yang baik kita teruskan, dan kita inovasi, membuat kreasi baru untuk kehidupan manusia dan bangsa Indonesia yang lebih baik. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf, terutama kepada Pak Gubernur dan Pak Yos. Wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin, khairul Indonesia wa Indonesiin. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu untuk Gusmus. Luar biasa Gusmus. Jadi tadi perlu saya highlight ya, saya garis bawahi. Beliau mengatakan bahwa pandemi ini adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ini sebuah sudut pandang yang menurut saya luar biasa ya, karena beliau melihat bahwa di balik kesulitan yang kita hadapi sekarang ini, ternyata ini adalah cara dari Allah Subhanahu wa taala untuk menegur kita agar kita kembali ke jalan yang lurus sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini langsung saya sambung saja karena dari tadi sudah banyak sekali pertanyaan gitu, baik dari peserta Zoom maupun dari Instagram. Ini salah satunya ditujukan ke Gusmus. Gusmus izin, ini ada yang bertanya, ini diantaranya dari
Pak Denny Darmawan dari RSU Cepu. Beliau bertanya, peran tokoh agama dalam menghimbau masyarakat agar mematuhi protokol ini bagaimana? Kemudian saya sambung lagi, ada satu yang relevan ya dengan pertanyaan itu. Ini dari Muhammad Gibran Al-Fauzi. Dia dari OSIS SMA Negeri 2 Temanggung, Gus. Ya. Ini Gibran bertanya juga, bagaimana caranya menyadarkan masyarakat di tengah pandemi ini pandangannya bagaimana kalau mereka menggelar syukuran, kemudian ada yasinan, ada tahlilan dengan mengumpulkan warga. Ini bagaimana Gus Mus pandangannya? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang kedua berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama tadi sudah dijawab oleh Gus Yasin. Jadi orang-orang seperti Gus Yasin, seperti saya, itu sudah melakukan peran, yaitu memberikan contoh, memberi nasihat kepada orang-orang yang mau mendengarkan Kiai, bahwa ini adalah pandemi yang menimpa kita bersama. Kita memakai masker bukan untuk kepentingan kita saja, tapi juga untuk kepentingan saudara kita. Kita menghormati saudara kita, bukan hanya menghormati diri kita saja. Kita bukan takut ketularan orang lain, tapi kita juga takut menulari orang lain. Itulah persaudaraan. Itu yang kita sampaikan kepada orang yang mau mendengarkan. Karena kiai-kiai juga terbatas jangkauannya. Mungkin pemerintah lebih luas. Apalagi pemerintah yang seperti Gus Yasin ini, pemerintah dan kiai bisa lebih luas jangkauannya untuk memberitahu hal itu. Dan pertanyaan yang kedua tadi gimana itu? Begini Gus, jadi sekarang kan banyak warga yang masih menggelar. Ya itu juga harus ke kiai. Selama ini apalagi tahlilan, manakiban, istighosan, itu kan tidak terlepas dari kiai. Maka kalau kiai mau melaksanakan seperti yang saya katakan tadi, ikut memberikan pengarahan kepada masyarakatnya, umatnya, tentang pentingnya kita menjaga seperti pakai masker, jaga jarak, rajin itu semua, itu nanti kiainya akan memberitahu, kamu mengadakan tahlilan silahkan, tapi taati protokol kesehatan yang sudah ditanamkan ini. Kita itu ada satu penyakit kita itu. Penyakit kita itu tidak memberikan kepada orang ahlinya. Sesuatu itu harus diberikan kepada ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahli antadhirisa. Biarlah bicara soal ekonomi. Politikus bicara politiklah. Tapi kalau soal kesehatan serahkan kepada ahli-ahli kesehatan. Ahli pendidikan, biar ahli pendidikan yang bicara. Jangan semuanya bisa bicara segala macam. Itu nanti malah kacau, orang menjadi gaduh. Jadi kiai-kiai juga mendengarkan dari yang ahli kesehatan menyatakan begini-begini, terima, kemudian disampaikan kepada umatnya. Kamu kalau mau mengadakan tahlilan, diatur. Ya kira-kira jaraknya satu sama lain 2 atau 1,5 lah, kalau tidak luas tempatnya 2 meter. Dan semuanya cuci tangan dulu. Dan sekarang ini kalau sudah banyak, kalau di pondok-pondok sudah banyak. Itu sudah ngerti semua. Jadi kalau yang belum mengerti, ya supaya datang kepada kiai. Mau tahlilan dengan siapa kalau tidak dengan kiai? Nah kiainya itu yang bertanggung jawab untuk mengajak, menaati protokol kesehatan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Gus Mus. Kita berikan aplaus dulu. Tak terasa sudah 2 jam ya kita bicara, mendengarkan 3 narasumber yang luar biasa hadir di tengah kita. Meskipun kita hadir lewat daring, tapi saya kira tidak mengurangi makna ya. Alhamdulillah koneksi juga lancar, apa yang diungkapkan oleh semua narasumber juga
jelas. Ini pertanyaan juga masih banyak sekali ini dari Zoom. Peserta sampai sekarang aktif sekitar 500-an, ini luar biasa. Kita berikan aplaus untuk seluruh peserta di seluruh Jawa Tengah yang juga bergabung melalui Instagram. Tapi sekali lagi kita terbatas oleh waktu ya, Bapak Ibu semua. Karena setelah ini masih banyak rangkaian acara yang harus dilanjutkan. Sekali lagi saya tidak berani menyimpulkan ya, karena beliau tadi sudah memberikan pandangannya yang cukup komprehensif dari semua sisi, baik dari sisi pendidikan, kemudian dari sisi pemerintahan, kemudian juga ada dari ulama. Semoga dialog kebangsaan yang kita lakukan hari ini memberi manfaat untuk Jawa Tengah. Tentu saja kita semua berdoa, sekali lagi kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semua ini cepat berlalu. Tapi apapun ikhtiar kita untuk menjalani masa-masa sulit ini tentu saja tidak akan mengurangi makna dari kebinekaan yang selama ini kita pertahankan dengan berbekal Pancasila. Karena seperti diungkapkan para narasumber tadi, ternyata senjata yang paling ampuh untuk menghadapi situasi apapun adalah persatuan. Sekali lagi terima kasih pada semua narasumber, kepada semua peserta. Saya Erwin Ardian, pemimpin redaksi Tribun Jateng, berharap apa yang kita lakukan ini sebagai bagian dari upaya kita untuk menghadapi pandemi ini dengan baik, sehingga nanti ketika selesai kita bisa melanjutkan apa yang sudah kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.